Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasanah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali lewat media online dalam kajian kitab Muhtarul Hadis yang insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kajian hadis yang ke-9. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi amal soleh bagi kita semua, menjadi penyebab Allah mengampuni seluruh salah hilaf kekeliruan yang pernah kita lakukan, dan membuat kita atau menjadikan kita sebagai hamba Allah yang mempunyai derajat yang tinggi di dunia dan di akhirat. Salawat serta salam kita haturkan kehadiran Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Kita mulai taklim pada kesempatan hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihwani wa akhwati rahimakumullah, saudara-saudaraku, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan membahas hadis yang ke-9. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Abu Darda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ablighu hajata man la yastati'u iblagha hajatihi. Faman ablagha sultanan hajata man la yastati'u iblaghaha sabbatallahu ta'ala qadamaihi ala sirati yaumal qiyamah." Rawahu Tabrani an Abi Darda. Subhanallah, kesempurnaan Islam ditunjukkan dari banyak ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya pada hadis yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Hari ini membahas hadis yang mempunyai makna yang sangat dahsyat, sangat dalam, menunjukkan keagungan Islam, yaitu menolong golongan orang-orang yang lemah. Kenapa orang-orang lemah itu perlu ditolong? Saudara, dalam kehidupan ini berpasang-pasangan sengaja Allah memberikan itu. Ada kanan, ada kiri. Ada kaya, ada miskin. Ada tua, ada muda. Ada yang kuat, ada yang lemah. Bukannya yang lemah itu akan kita hina dan kita nistakan, enggak. Tapi justru yang lemah itu akan menjadi kekuatan bagi yang kuat. Yang begitupun yang kuat itu akan menjadi kekuatan bagi yang lemah. Laki-laki akan menjadi kekuatan bagi perempuan, perempuan akan menjadi kekuatan bagi laki-laki. Coba kalau kita bayangkan, semuanya makhluk Allah yang ada laki-laki semua, tidak ada perempuan, maka tidak ada perkembangbiakan. Yang terjadi punah. Begitupun ketika makhluk Allah perempuan semua, tidak ada laki-laki, juga tidak ada perkembangbiakan. Yang ada punah. Begitupun dengan makhluk-makhluk yang namanya manusia ini, semuanya kaya, tidak ada yang miskin, repot jadi orang kaya. Kenapa? Tidak akan ada yang membantu. Begitupun sebaliknya, ketika orangnya miskin semua, lemah semuanya, sulit dalam kehidupan. Kenapa? Dalam kondisi lemah semua. Maka Allah berikan makhluk, Allah ciptakan makhluk ini berpasang-pasangan. Ada yang kuat, ada yang lemah. Maka satu sama lain harus saling merasa memiliki, mencintai, saling membutuhkan keberadaan. Makanya sebaik-baik orang yang kuat, dia mampu memberikan perlindungan kepada yang lemah.
sebaik-baik yang lemah, dia akan berpartner dengan sebaiknya dengan yang kuat. Satu sama lain akan menjadi simbiosis mutualisme, saling membutuhkan dan saling memberikan manfaat. Subhanallah. Di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Ablighu hajata man la yastati'u iblagha hajatih." Wahai orang yang kuat, orang yang cerdas, orang yang pandai, orang yang mempunyai relasi dan jaringan, sampaikanlah keinginan-keinginan orang yang lemah, yang dia ingin menyampaikan hajat-hajatnya, keinginannya, isi hatinya kepada para pemimpin, cuman dia tidak mempunyai kemampuan, maka kau jadilah wasilah yang menyampaikan hajat-hajat mereka kepada para sultan-sultan itu, kepada para pemimpin-pemimpin itu. Subhanallah. Maka orang yang kuat, yang cerdas, yang pandai harus siap menjadi wasilah, menjadi pelantara yang menghubungkan antara si lemah dengan sang sultan, rakyat biasa kepada raja. Saling ada wasilah di antara mereka, sehingga aspirasi masyarakat awam, masyarakat lemah, masyarakat bawah bisa nyampe ke atas, bisa terdengar, sehingga para pemimpin-pemimpin ketika memberikan kebijakan-kebijakan atau memutuskan suatu perkara bukan karena keinginan hawa nafsunya saja, tapi berdasarkan aspirasi-aspirasi yang masuk kepada mereka semua. Subhanallah. Hari ini luar biasa, media massa yang jujur, yang adil, yang objektif berperan penting untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi rakyat-rakyat bawah atau rakyat-rakyat kecil agar supaya nyampe ke pemimpin-pemimpin, sehingga pemimpin-pemimpin bangsa ketika mengambil keputusan dari satu persoalan sesuai dengan kebutuhan. Subhanallah. Ini Islam mengajarkan kepada kita. Jangan bersikap egosentris dan individualisme. Yang penting urusan saya selesai, yang penting saya sukses, anak buah saya lancar urusannya, urusan orang lain terserah. Nggak begitu. Islam tidak mengajarkan hidup ananiyah, egois, individualisme. Enggak, Islam tidak mengajarkan itu. Salah satu contoh ajaran Islam, setelah kita sholat, kita takbir Allahu Akbar, selesai kita tutup dengan salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kita noleh ke kanan, kita noleh ke kiri. Apa artinya? Setelah hablum minallah dilaksanakan, laksanakan pula hablum minan nas, bersaudara, hubungan sesama manusia, baik yang kaya maupun miskin, kita sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini ajaran Islam, indahnya begitu. Makanya hadirin saudara-saudara, ihwani wa akhwati rahimakumullah, Rasulullah mengajarkan kepada kita, sampaikanlah keperluan orang-orang yang tidak mampu menyampaikan keperluannya. Faman abalagha sultanan hajata man la yastati'u ibla'aha. Siapa saja yang berbaik hati, menyempatkan diri, membuka tangan untuk memberikan pertolongan dan bantuan saudara-saudaranya kepada pemimpin-pemimpin yang diharapkan keputusan yang baik, hajat-hajatnya. Siapa yang mampu menjadi penyambung lidah antara masyarakat, ya kan, masyarakat umum, antara masyarakat biasa kepada pemimpin-pemimpin, siapa yang menjadi penyambung lidah yang amanah, tanggung jawab, penuh perhatian, sehingga dia rela mengorbankan waktu dan tenaganya untuk kepentingan masyarakat umum tadi, maka Allah akan memberikan pahala kepada dia. Apa pahalanya? Sabbatallahu ta'ala qadamaihi ala sirati yaumal qiyamah. Allah akan mengukuhkan kakinya, pijakannya ketika dia di atas sirat pada hari kiamat. Subhanallah. Ihwani wa akhwati rahimakumullah, bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita tahu betul dalam akidah ahli sunnah wal jamaah ada yang disebut dengan iman kepada hari kiamat.
Sesudah hari kiamat manusia akan dibangkitkan dari alam barzah, dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian akan dihisap, dihitung amal baik dan amal buruknya, kemudian ditimbang. Kemudian ada namanya keputusan, dia ahlul jannah atau ahlul nar. Dia calon penghuni surga atau calon penghuni neraka. Maka dia akan meliti di atas sirat, yang menurut para ulama sirat itu adalah jalan yang sangat kecil dan tipis dan tajam. Tidak semua orang bisa melalui sirat itu. Maka Allah akan memberikan kekokohan, kekuatan kepada orang yang senang menyempatkan diri untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu. Dia untuk bisa niti di atas sirat dengan kokoh. Apa artinya? Makna lainnya, dia akan menjadi calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Di akhirat itu tempat yang paling indah bagi manusia adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tempat yang paling menyedihkan, nauzubillahi min dzalik, yaitu tempat neraka. Nauzubillah, kita berlindung kepada Allah dari siksa api neraka dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita semua menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan para nabi, siddiqin, syuhada'i, wassalihin. Subhanallah. Iwani wa akhwati rahimakumullah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ingat kita hebat karena adanya mereka. Kita dianggap pandai karena adanya para santri, para tulab, para jamaah. Kita dianggap orang yang kaya karena ada beberapa orang miskin. Kita dianggap terpelajar karena ada orang yang belum mengenyam pendidikan. Kita bisa menjadi pejabat karena ada rakyat yang memilih kita. Maka berbuat baiklah kepada mereka. Tolong menolonglah kepada mereka. Tanamkan rasa cinta kepada mereka sehingga kita senantiasa berusaha untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan, khairun nas man anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolonglah dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Subhanallah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kemuliaan kepada kita semua, anak, istri, keluarga, kerabat kita, jamaah dan murid kita, warga dan teman-teman kita, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan iman dan Islam, diberikan kemurahan rizki, sehat jasmani dan rohani, dijauhkan dari segala macam bentuk fitnah termasuk virus corona yang hari ini melanda bangsa Indonesia. Insyaallah biidznillah, dengan izin Allah, Allah akan berikan keselamatan bagi kita semua. Iwani wa akhwati rahimakumullah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kehilafan. Ihdinas siratal mustaqim. Kita akan berjumpa kembali pada kesempatan yang lain. Kita tutup majelis ini dengan doa, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.